Halo semua, di sini kami yang beranggotakan Jenny, Stephen, Erwin, dan Christine akan menjelaskan tentang fase globalisasi yang terjadi di dunia. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa globalisasi ini terjadi sebelum adanya teknologi. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang fase-fase globalisasi sebelum terjadinya teknologi di dunia. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan tentang jalur sutra. Teman-teman tahu tidak bahwa istilah jalur sutra ini berasal dari geografer Jerman bernama Ferdinand von Richthofen pada abad ke-19, dikarenakan bangsa Cina yang mengirimkan atau mengekspor perdagangan mereka berupa kain sutra ke Eropa saat itu. Nah, jalur sutra maritim ini mengacu pada bagian maritim dari jalur sutra yang bersejarah dan menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, Kepulauan Indonesia, anak benua India, Semenanjung Arab hingga ke Mesir, serta Eropa. Dan jalur sutra ini juga berkembang pada abad 2 sebelum Masehi sampai abad ke-15 sebelum Masehi. Nah, jalur sutra ini juga berkembang dan memiliki panjang sekitar lebih kurang 6.500 km yang membentang dari Tiongkok sampai Eropa Timur, sehingga jalur ini juga melewati wilayah India dan Persia. Jalur sutra yang terbentang ribuan kilometer ini menghubungkan wilayah timur dan barat dan merupakan jalur utama yang digunakan selama ratusan tahun. Baik pada zaman dahulu maupun sekarang, keberadaan jalur sutra ini sangat dibutuhkan pada saat itu. Perkembangan jalur sutra ini sangat berdampak pada kehidupan ekonomi pada daerah yang dilewati oleh jalur tersebut. Dikarenakan seiring perkembangan zaman, pusat ekonomi yang dilewati oleh jalur tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi baik di wilayahnya maupun negara masing-masing, sehingga pusat jalur tersebut sangat berperan pada kondisi ekonomi global saat itu. Selanjutnya, fase globalisasi yang terjadi itu ialah perdagangan di kawasan Asia Afrika, di mana perdagangan di kawasan Asia Afrika ini didominasi oleh kaum muslim, sehingga kaum muslim ini membentuk jaringan perdagangan yang meliputi Jepang, Tiongkok, Indonesia, Vietnam, India, dan lainnya. Namun kaum muslim ini tidak hanya sekedar berdagang, melainkan juga mereka menyebarkan berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ajaran agama Islam, arsitektur Islam, nilai sosial hingga budaya Islam. Sehingga pada masa itu, peradaban muslim jauh lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan Eropa. Sehingga kita dapat melihat globalisasi yang terjadi pada perdagangan di kawasan Asia Afrika ini, kaum muslim itu tidak hanya sekedar berdagang, melainkan juga menyebarkan ajaran agama mereka. Selanjutnya itu ada eksplorasi dunia. Jadi proses globalisasi ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Mereka ini merupakan pelopor eksplorasi ini. Hal ini didukung dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antar bangsa dunia. Jadi kita bisa ambil contoh bahwa dulu kan kita dijajah oleh bangsa Belanda. Jadi bangsa Belanda ini melakukan eksplorasi dunia ke Indonesia dengan tujuan memberikan Indonesia itu yang pertama gold, gospel, sama glory. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa itu merupakan eksplorasi dunia yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap negara kita Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri. Revolusi industri dimulai pada abad yang ke-18 ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju. Kereta api, lintas benua, mesin uap, listrik, dan penemuan-penemuan lainnya mengubah masyarakat secara permanen. Makna dari revolusi industri yaitu perubahan besar cara manusia memproduksi barang atau jasa. Hingga saat ini, revolusi industri telah memasuki revolusi industri yang keempat. Perubahan yang terjadi berdampak pada seluruh bidang kehidupan seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya. Nah, sekarang apa sih itu revolusi industri?
Revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global tersebut. Proses produksi atau jasa yang mulanya sulit, memakan waktu yang lama, dan memakan biaya yang mahal menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah dalam prosesnya. Bila kita hubungkan dengan konsep ekonomi yang membicarakan upaya manusia dalam menghadapi kelangkaan, konsep revolusi industri ini adalah cara mengatasinya. Bahkan dengan adanya konsep revolusi industri, risiko kelangkaan tersebut dapat kita turunkan atau bahkan kita hilangkan, sehingga tenaga, waktu, dan biaya yang dibutuhkan sebelumnya cukup besar dapat menjadi tidak ada, atau alihkan ke hal yang lain.